Ya, minimnya aksi beli ini membuat market di kawasan regional bergerak variatif. Ya, pasar saham Asia pemirsa bergerak variasi pada perdagangan hari Rabu seiring dengan valuasinya yang sudah tinggi sehingga membuat investor pun enggan melakukan aksi beli di pasar saham. Ya, hal ini juga terjadi menjelang rilis dari hasil rapat The Fed yang semakin dekat. Imbal hasil dari US Treasury tenor 10 tahun kembali ke level 1,6% dan lonjakan harga komoditas terhenti seiring dengan pergerakan naik dari yield obligasi tersebut. Ya, sikap dovish yang diambil oleh The Fed ini sudah diperkirakan juga ini akhirnya membebani dari yield obligasi dan dolar Amerika sejak awal April meskipun data ekonomi di Amerika Serikat mengalami penguatan sehingga pasar saham global dinilai harus digerakkan oleh sentimen yang baru. Ya, penjualan retail di Jepang pemirsa pada periode Maret naik sekitar 5,2% secara tahunan, di mana data tersebut lebih tinggi dari perkiraan para analis sebesar 4,7%. Pasar saham Jepang mampir di zona positif saat akhir sesi, di mana Nikkei naik 0,21% di level 29.053. Ya, sementara itu pasar saham Hong Kong juga bergerak di teritori positif. Hang Seng naik 0,35%, demikian juga dengan pasar saham China yang bergerak ke zona hijau. Adapun indeks Kospi di Korea Selatan justru melemah 1,06% di level 3.181. Ya, sementara itu indeks acuan regional MSCI Asia Pasifik yang tidak termasuk pasar Jepang ya, bergerak turun sekitar 0,09%. Jadi update dari pergerakan bursa Asia dan bagaimana kita lihat saja pergerakan indeks dari Nikkei yang pagi ini pemirsa dibuka naik 0,21% di level 29.053,97. Sementara Kospi Korea Selatan pagi ini dibuka melemah 0,25% di level 3.173,65. Sementara Hang Seng pada penutupan kemarin naik 0,45%. Kemudian kita lihat Straits Times Singapura juga ditutup menguat sekitar 0,16%. Baik, itu dia mix ya pergerakan dari bursa Asia. Sementara indeks harga saham gabungan seperti yang kita ketahui bersama pada penutupan akhir kemarin hari Rabu begitu naik 0,25% atau hanya 7 poin di level 5.974.